Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PR, senang sekali hari ini saya Putri kembali menjumpai Sobat PR dalam program klarifikasi. Dan kali ini kita akan mengajak Sobat PR semua untuk berbincang bersama dengan Bupati dari Kabupaten Malaka. Dan kita akan membahas mengenai berantas korupsi dari desa bersama dengan Bapak Simon Nahak yang sudah bergabung melalui sambungan virtual kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Simon. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak Simon ya? Ya, sehat, Mbak. Oke, Pak Simon, senang sekali hari ini kita akan membahas mengenai sebetulnya apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Malaka. Kemudian kita juga ingin membahas sebetulnya mengenai langkah dari Pak Simon sendiri dalam memberantas korupsi atau hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki, baik itu dari tingkat kewilayahan, desa, begitu ya, agar nantinya menjadi satu kemajuan bagi Kabupaten Malaka. Mungkin kalau boleh sharing sedikit, Kabupaten Malaka ini tepatnya ada di Nusa Tenggara Timur dan ternyata posisinya berada di perbatasan antara Timur Leste dan dari segi perairan lautnya sendiri berbatasan dengan Australia. Sehingga ini disebutnya sebagai segitiga emas dan potensial sekali. Maka dari itu Pak Simon, sebelum kita memulai perbincangan, kami akan mengundang Pak Simon untuk mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Managing Editor dari pikiranrakyat.com. Ada Mas Yusuf Wijanarko yang akan menjelaskan kepada Pak Simon siapa saja yang join hari ini, dan kita akan menjelaskan juga lebih detail lagi mengenai pikiranrakyat.com yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kepada Mas Yusuf Wijanarko selaku Managing Editor pikiranrakyat.com, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bupati Malaka, Bapak Simon Nahak. Salam kenal, Pak. Kami ucapkan selamat datang. Dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di acara ini yang kami namai klarifikasi, Pak. Jadi sesuai namanya, ini adalah ajang yang sudah rutin kami gelar bagi banyak kalangan, khususnya termasuk pemimpin daerah. Jadi di sini kita berkumpul dengan para pemimpin redaksi media yang tergabung di bawah satu payung Pikiran Rakyat Media Network yang sampai saat ini jumlahnya sudah 225 media. Jadi nanti setelah ini akan ada banyak pertanyaan, Pak, dari para pemimpin redaksi kami yang bisa langsung ditanggapi, tentu saja terkait Malaka dan tantangannya soal korupsi sesuai dengan tema kita kali ini. Kami berharap ajang ini semoga bisa jadi pengikat silaturahmi yang lebih kuat begitu di antara kita. Acara ini juga nantinya akan disiarkan di saluran YouTube media-media kami dan dalam bentuk artikel yang dibuat oleh para penulis atau yang biasa kami sebut dengan konten kreator. Jumlahnya saat ini sudah hampir 3.000 orang, Pak. Sebagian besar ternyata adalah anak-anak muda yang sebelumnya ternyata belum punya pekerjaan tetap. Termasuk dari NTT. Kalau media yang dari NTT ini ada Fox Timur, kemudian juga ada Media Kupang, lalu kemudian ada Oke NTT. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi nantinya. Kabar baiknya, banyak dari mereka yang sekarang sudah berpenghasilan, bahkan ada yang sampai puluhan juta rupiah per bulan, seperti itu. Mudah-mudahan juga semangat kami ini bisa selaras dengan program kerja yang sedang Bapak gulirkan di Malaka. Itu saja, saya tidak ingin berpanjang lebar. Berikutnya, saya persilakan kepada teman-teman pemimpin redaksi untuk mari kita berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ayu. Baik, terima kasih Mas Yusuf Wijanarko selaku Managing Editor dari pikiranrakyat.com yang sudah menyampaikan sambutannya dalam perbincangan klarifikasi kali ini. Dan tadi kita sudah dengar ya Pak ya bahwa 225 media tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita berharap hari ini perbincangannya akan menginspirasi daerah lain bahwa ternyata Kabupaten Malaka punya segudang potensi. Nah Pak Simon, kita akan langsung ke sesi tanya jawab dengan Pak Simon. Kita akan mencoba untuk
mengklarifikasi sejumlah hal. Yang pertama ini mungkin boleh dijelaskan sedikit oleh Pak Simon. Sebetulnya Kabupaten Malaka ini wilayah yang seperti apa sih Pak? Ada apa saja sih Pak di Kabupaten Malaka ini? Karena kebetulan Pikiran Rakyat Media Network ini karena berjaringan ya Pak ya dari Aceh sampai Papua, barangkali ada yang belum terlalu mengenal mengenai Kabupaten Malaka. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Mbak. Saya senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dengan kawan-kawan walaupun hanya lewat Vkom, tapi bagi kami di daerah yang terpencil ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Hari ini kesempatan sangat langka. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim media yang begitu hebat bisa mengkomunikasikan dengan kami. Jadi kalau berbicara tentang Melaka, ya tentu orang bertanya karena Melaka ini selama ini yang dikenal itu ada Melaka di Malaysia. Tapi ternyata di Indonesia ada Melaka juga, Mbak. Jadi Melaka yang dimaksud di sini itu satu kabupaten yang dahulu itu induknya Kabupaten Belu, itu perbatasan dengan Timor Leste, tapi dia bagian utara. Sementara Kabupaten Melaka sekarang yang baru menjadi daerah otonomi baru sekitar tahun 2013. Kemudian kita letaknya memang agak unik karena di sebelah timur darat itu dengan Timor Leste, kemudian perairannya di selatan itu dengan Timor Leste juga dengan Australia. Dan Kabupaten Melaka ini memiliki 4 potensi kalau kita perhatikan. Yang pertama itu potensi perikanan kelautan. Memang karena laut kami cukup panjang dan cukup luas. Karena di sebelah barat laut kami itu perbatasan dengan satu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Lalu sampai ke timur itu dengan Timor Leste dan selatannya hampir semua dengan negara Australia. Ini memang cukup luas wilayah perairan dan perikanannya. Kemudian potensi yang berikut itu adalah ada potensi pertanian. Potensi pertanian kami itu ada 2 lahan, antara lain lahan basah dan lahan kering. Lahan basah kami itu juga cukup besar karena kami memiliki potensi persawahan 35.000 hektar. Yang kalau kita kalkulasikan kebutuhan kami karena jumlah penduduk kurang lebih 200.000 jiwa, sehingga kalau dikalkulasikan setidaknya kami membutuhkan beras itu 11.200 ton per tahun. Nah, karena itu kami sedang menyiapkan diri untuk itu. Tetapi lalu kami berpikir kalau kita hanya bicara beras itu kan cukup banyak. Indonesia ini kan negara yang memang senang makan nasi, kan. Jadi kami ingin supaya Melaka ini juga punya brand. Brand kami itu kami beri nama dengan beras Nona Melaka. Nah, apa itu beras Nona Melaka? Memang kami punya varietas tersendiri, kami punya keunggulan tersendiri. Salah satu kekhasannya itu adalah ketika beras Nona Melaka itu dijadikan bubur, maka bagi bayi-bayi yang menikmati itu akan mengurangi angka stunting. Ini yang sedang kita linearkan dengan program pemerintah pusat, Mbak, karena kita tahu programnya Pak Presiden Jokowi memang sedang menanggulangi soal stunting. Nah, juga ada keunggulan-keunggulan lain. Biasanya orang makan nasi takut kolesterol, tapi beras yang satu ini bisa mengurangi kolesterol. Itu kurang lebih. Kemudian ada lagi komoditi lain, yaitu kacang hijau. Kacang hijau itu juga kami beri nama dan sudah punya merek. Kami beri nama Fore Lacateo. Jadi Fore itu sebetulnya kacang. Kacang. Di Malaka cukup terkenal dengan istilah itu. Nah, kalau Lacateo ini memang sejenis burung. Kalau kita kenal itu burung tekukur. Itu sebenarnya musuhnya masyarakat Melaka ketika menanam bibit kacang hijau. Pasti dia akan bermusuhan dengan burung itu karena harus balapan untuk bangun pagi duluan. Siapa yang duluan, burungnya atau manusianya? Jadi kalau berani memberantas itu berarti produktivitasnya pasti akan meningkat karena akan punya hasil. Nah, ini sekilas itu. Tetapi komoditi kami tidak hanya itu, Mbak. Komoditi kami itu selain 2 komoditi tadi, ada juga jagung, ada juga pisang, ya ada kacang lain-lain, ada kacang panjang, juga ada kacang tanah,
juga ada ubi kayu, ada ubi jalar, ubi rambat, ya macam-macam di sini cukup banyak juga. Sayur-sayuran juga cukup di sini. Kemudian potensi yang ketiga itu adalah potensi yang terkait tentang peternakan. Kami juga di sini punya hewan piaraan sama. Mungkin kami karena dekat dengan Bali, sapi yang kami miliki juga masih produk sapi Bali. Itu juga cukup banyak di sini, bibit-bibitnya memang cukup banyak. Kemudian ada kambing, ya ada babi, ada ayam dan masih banyak ternak yang lain. Dan ada satu potensi unik yang tadi sempat diskusi bebas tadi saya sampaikan Mbaknya bahwa kami di sini ada potensi pariwisata. Sedang kami desain untuk ekowisata. Ada satu lokasi khusus karena jujur Melaka ini terlalu banyak buaya, Mbak. Tapi yang buaya beneran, Mbak, bukan buaya darat, Mbak. Yang jelas buaya benar. Iya, betul. Banyak buaya yang memang ya tidak bisa dihitung dan kadang-kadang sangat membahayakan juga aktivitas manusia, terutama bapak mama yang bertani, bersawah atau turun ke laut, ini memang sangat membahayakan. Sehingga kami berpikir untuk buat satu ekosistem, kemudian membuat satu ekowisata agar ada keterpaduan, Mbak. Ada kunjungan wisata datang karena ada keunikan yang tadi saya sempat gambarkan. Keunikan buaya di sini. Nah, saya tidak memahami, mungkin saya masih mencari dari aspek arkeologi atau budaya. Mengapa orang-orang saya bisa membuat upacara dan kemudian memanggil buaya dan buaya itu datang benar, Mbak. Nah, ini ya, mereka memanggil lalu buaya itu datang dengan bahasa daerah di sini, dengan ada upacara-upacara adat tertentu, lalu mereka lakukan upacara itu dan benar datang buaya-buaya itu. Sehingga saya berpikir ini menarik untuk jadi objek wisata. Ya di samping ada pantainya memang cukup bagus, pasirnya putih bersih memang bagus. Kemudian ada tambak-tambak yang cukup luas, tambak udang, tambak ikan memang cukup besar di wilayah ini. Dan area-area pertanian lain. Ada juga di sini satu bukit yang cukup menarik karena ketika kita naik ke atas bukit itu malam-malam itu kita bisa melihat dari jauh Timor Leste dan Australia. Itu namanya BCA. BCA, bukan Bank Sentral Asia, tapi Bukit Cinta Alas. Nah, ini kan menarik lagi di situ, Pak. Nah, itu potensi wisata yang kami miliki. Masyarakatnya di sini hampir 80% bahkan menyentuh angka 90%. Rata-rata kami masih kurang. Khusus untuk perguruan tinggi, kami belum memiliki satu perguruan tinggi yang lengkap karena masih sebatas sekolah tinggi. Kemudian hanya dengan SMA, SMK, SD, SMP dengan playgroup itu masih ada. Saya kira itu sekilas Melaka. Yang jelas Melaka itu adanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian paling timur karena perbatasan langsung dengan Timor Leste. Saya kira itu, Mbak, yang saya bisa kasih gambaran. Luar biasa. Jadi Pak Simon ini juga bisa dibilang out of the box ya, berpikirnya bahwa bagaimana dari hal yang mungkin selama ini ditakutkan masyarakat karena ada banyak buaya, tapi justru itu bisa menjadi potensi wisata di sana, seperti Lampung dengan Waikambasnya mungkin ya Pak ya, atau mungkin Thailand juga ini juga atraksi buaya, mungkin nanti ini bisa jadi salah satu ciri khas di NTT khususnya Kabupaten Malaka ya Pak Simon ya? Ya benar, benar. Ya. Kita nantikan nanti. Kalau kita main ke Malaka semoga sudah bisa terrealisasi. Pertanyaan lain Pak, kalau saya membaca profil sedikit dari Pak Simon, kabarnya perjalanan hidup Bapak ini serba berketerbatasan atau artinya terbatas begitu ya. Merupakan anak dari petani tembakau dan tenun ikat. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak bagaimana jatuh bangun seorang Pak Simon dalam perjalanan hidupnya hingga menjadi bupati saat ini. Kita lihat juga track record atau karir Bapak dalam dunia hukum juga luar biasa Pak ya sampai detik ini ya Pak ya. Ya sebetulnya konsep hidup saya itu mensyukuri hidup saya. Saya bersyukur saja. Untung juga saya lahir dari anak petani
dan lahir dari seorang ibu penenun. Itu saya hanya menggarisbawahi, saya hanya mensyukuri hidup, menjalani hidup apa adanya, dan mungkin saya punya kekhasan yang lain. Saya satu pribadi yang percaya akan adanya 5 ada. Ya mungkin aneh, tapi inilah testimoni diri saya. Jadi saya percaya tentang adanya Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu ada. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin saya seperti sekarang. Nah, tentu Tuhan yang mana ya Tuhan menurut agama yang saya anut. Itu saya nggak bisa paksakan kepada saudara-saudara lain karena kita hidup di bingkai negara RI. Jadi kita saling toleran. Tapi yang jelas saya percaya adanya Tuhan. Dan yang berikut, saya percaya bahwa saya yakin bahwa hidup kita ini ada di alam. Jadi ada alam. Alam yang mana ya tentu alam Melaka tempat saya dilahirkan. Meskipun kemudian saya merantau cukup lumayan lama, Mbak, karena saya 35 tahun di Bali, ya cukup lama di daerah Bali. Saya kemudian terpanggil karena ya, tampaknya ada gangguan sinyal. ada punya Ya. moto baik, sonda baik, tanah Melaka lebih baik. Halo. Ya, halo Bapak. Oke, boleh mungkin Pak dilanjutkan kembali, Pak. Silakan. Oke, saya lanjut, Mbak. Jadi saya percaya adanya alam semesta, bahwa alam itu juga ada, sehingga kita bisa ada di atas alam ini, atau di atas bumi kita. Yang berikut adalah saya mempercaya akan leluhur. Karena kalau saya nggak punya leluhur, belum tentu saya punya nama Nahak. Karena Nahak ini nama besar. Mohon maaf khusus Kabupaten Melaka, kalau disebut Nahak itu ya minta maaf, kebetulan pahlawan. Kami punya pahlawan leluhur saya namanya Nahak Meroerai dan Nahak Amerika turun kepada saya juga Nahak. Nah ini memang satu kebanggaan bagi saya yang saya merasa bersyukur bahwa saya punya leluhur yang memang berjuang untuk membela masyarakat, untuk membela kepentingan umum sudah sejak bumi Melaka itu ada. Leluhur saya memang sudah seperti itu. Dan yang berikut saya percaya pada diri saya sendiri. Karena bagi saya, bagaimana Mbak percaya diri saya sementara saya sendiri nggak percaya diri? Betul, Atau sebaliknya, bagaimana Mbak nggak percaya diri, tapi paksa orang lain untuk percaya Mbak? Nah ini kan agak rumit gitu. Sehingga saya memang terlalu yakin dengan diri saya sendiri, tapi tentu ada koridor, ada aturan. Bukan percaya diri dan tidak mengukur diri, ya kurang lebih begitu. Saya percaya diri, tapi saya juga mengukur diri. Karena saya tahu saya anak susah, ya saya harus belajar. Karena saya tahu anak punya keterbatasan, ya saya harus banyak bergaul. Ya, karena itu saya harus belajar dan belajar sampai kalau pendidikan ya memang dulu saya sudah punya tekad. Kalau saya sekolah saya harus sampai doktor. Karena bagi saya ya saya sering baca bukunya William Shakespeare. Kan William Shakespeare pernah berkata, knowledge is a power. Pengetahuan itu kan kekuatan, kemampuan. Kalau tanpa pengetahuan ya mungkin hari ini juga bagaimana saya bisa komunikasi dengan Mbak. Sementara mungkin bisanya kalau saya nggak sekolah, saya hanya bisa bahasa Melaka. Hanya orang Melaka yang tahu bahasa saya, Mbak nggak bisa tahu. Nah ini kan susah juga kan gitu. Dengan kawan-kawan yang sedang bergabung. Jadi bagi saya itu memang percaya pada diri juga penting, mengukur diri juga penting, sehingga tidak kelewatan. Semua ada batas. Dan percaya saya berikut itu adalah saya percaya akan adanya hukum cinta kasih. Ini kembali lagi ke agama, karena bagaimana kita memaksa orang lain mencintai kita sementara kita tidak mencintai sesama kita. Atau kalau konsep saya pinjam sedikit, konsep merantau di Bali, itu ada namanya Trihita Karana. Jadi konsep hubungan cinta itu sebetulnya hubungan cinta antara diri pribadi dengan Tuhan, diri pribadi dengan sesama kita, dan diri kita dengan alam yang kita tempati. Saya kira itu hal-hal yang memberikan saya motivasi. Dan jujur Mbak, saya orangnya tidak merasa minder. Saya bersyukur karena saya sudah dibesarkan oleh orang tua walaupun dengan keterbatasan. Tapi motivasi itulah yang membuat saya kemudian ya pada posisi sekarang. Waktu saya maju untuk melawan petahana ya sangat berat. Karena saya hanya punya 5 kursi lawan 20 kursi. Partai juga dibilang partai guram. Ya tapi intinya tadi karena 5 keyakinan saya terlalu keras. Sehingga saya percaya pada diri bahwa ya why not kalau memang saya tampil untuk berbuat yang terbaik untuk kabupaten saya atau daerah saya, mengapa saya harus malu, mengapa saya harus takut. Nah ini yang membuat motivasi buat saya, dan memang saya tetap punya prinsip bahwa
sepanjang saya berbuat yang baik dan benar, tidak merusak hubungan siapapun, tidak mengganggu orang lain, saya go ahead. Karena bagi saya yang terpenting itu bagaimana membuat yang terbaik. We do the best for our people, for our country, our field. Ya saya pikir itu yang saya bisa lakukan, sehingga saya tidak merasa diri minder, saya tidak merasa diri kurang apapun untuk berhadapan dengan siapapun, sepanjang saya salut, saya tetap menghormati sesama saya sebagai saya mencintai diri saya sendiri. Saya kira itu yang saya bisa kasih gambar. Oh, luar biasa ya, perjalanan hidup membuat seorang Pak Simon akhirnya punya 5 keyakinan itu untuk dalam melangkah, baik itu dari sisi politik dan kehidupan begitu ya. Kita akan ke rekan-rekan kita yang lain yang akan bertanya, karena tadi kita sudah sebutkan PRMN ini kan dari Sabang sampai Merauke. Kita akan ke rekan kita di Depok, dari Pikiran Rakyat Depok ada Mas Rama. Halo Mas Rama. Halo. Silakan Mas Rama dengan pertanyaannya untuk Pak Bupati Malaka, Pak Simon Aha. Oke, terima kasih Mas Ayu. Salam kenal Pak Simon. Di kesempatan ini saya akan bertanya berkaitan dengan program kerja Pak Simon, yakni program Sakti. Di dalam program Sakti itu membahas mengenai swasembada pangan, adat istiadat, kualitas SDM, tata kelola, dan pembangunan infrastruktur. Dan yang mau saya tanyakan adalah bagaimana realisasi dari program tersebut selama 2 tahun Pak Simon menjabat. Terima kasih Pak. Oke, Pak Simon, silakan. Ini pertanyaan anak muda yang sangat menarik ini. Ya, Sakti itu sebetulnya satu akronim. Saya terinspirasi pada saat saya mau maju pilkada, kemudian saya ingin mendesain sesuatu yang mudah diingat. Jadi Sakti itu sebetulnya ya orang mau katakan apa, tapi bagi saya itu satu akronim. Jadi S itu memang menyediakan swasembada pangan, seperti tadi yang saya jelaskan, dan itu memang sedang berjalan. Karena mohon maaf, saya belum menjabat sampai 2 tahun, dan begitu saya masuk, kita kena ya masih COVID waktu itu, sehingga banyak anggaran-anggaran dipotong untuk kegiatan-kegiatan baik pusat, provinsi maupun di kabupaten sendiri. Tapi saya bersyukur bahwa dengan keterbatasan ini semangat tetap ada, kemudian kerjasama tetap ada, kolaborasi dengan instansi terkait, masyarakat juga tetap saya minta untuk harus punya semangat, jadi militan untuk menjadi anak Malaka, sehingga karena prinsip saya, Mas, bagi saya itu hanya orang kuat saja yang disuruh jaga perbatasan. Kalau manusia sontoloyo tidak mungkin disuruh jaga perbatasan. Karena itu memang saya punya spirit untuk itu. Saya punya semangat, jadi kalau ditanya bagaimanakah program itu bisa jalan, ya saya terlalu yakin 100% jalan. Karena masa jabatan saya meskipun belum, tetapi dari program yang saya rancang, itu diantaranya kalau swasembada pangan itu, kalau kita hitung angka sudah 75% jalan. Kemudian memperkokoh adat istiadat, ini memang salah satu yang saya lakukan adalah melalui dana desa, saya ingin memperhatikan tokoh-tokoh adat yang notabene selama ini tidak pernah disentuh. Sementara di Melaka ini punya tataran adat yang sangat kuat, tokoh-tokoh adat yang memang harus diatensi, nah sehingga mereka juga perlu kita perhatikan lewat anggaran-anggaran yang kita hitung masuk akal dan tidak bertentangan. Nah ini juga sedang dinikmati oleh tokoh-tokoh adat itu. Juga ada toleransi antarumat beragama ya, karena saya sadar bahwa tidak mungkin kami membangun sendiri dengan satu agama, karena negara ini bukan negara agama. Sehingga kita tetap toleran terhadap teman-teman kita Muslim yang ada di sini, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, kita tetap ada toleran yang cukup tinggi, sehingga kadang ada upacara-upacara agama di agama Katolik Protestan, banyak kawan-kawan kita yang dari Muslim kita minta untuk jaga keamanan. Demikian juga sebaliknya. Ini yang kita menjaga, karena kami hidup di perbatasan, Mas. Karena kalau kita hidup di perbatasan, tentu tantangannya lebih keras. Ketika jebol benteng pertahanan, ya pasti Indonesia akan malu. Karena itu kebersamaan, kebersatuan kami untuk menjaga hubungan kami dengan dasar falsafah kita Pancasila, ini memang kami betul tekuni benar. Sebab Bhinneka Tunggal Ika ini juga menggariskan kepada kami berbeda-beda tapi satu. Sehingga adat budaya dari manapun, semua warga Melaka mau asal dari Jawa, mau asal dari manapun, kami tetap toleran, tetap menghargai. Karena itulah adat istiadat bagi kami itu sebagai alat pemersatu, salah satu. Dan kemudian bagaimana mengukur kualitas sumber daya manusia? Mohon maaf, saya kebetulan latar belakang atau basic sebagai akademisi sekaligus sebagai praktisi hukum. Bagi saya ukurannya minimal ada 2 kriteria, minimal. Masih banyak ya, tentu kita bisa punya pendapat.
Tapi bagi saya untuk mengukur bahwa Kabupaten Melaka itu dikatakan punya kualitas, ketika tingkat pendidikan di masyarakat itu bisa ditingkatkan. Lalu bagaimana campur tangan pemerintah? Saya mempunyai ide untuk membuat yang namanya Kartu Melaka Cerdas. Nah, Kartu Melaka Cerdas itu saya kerjasama dengan Bank Nusa Tenggara Timur, Bank Daerah. Jadi ada 2 seri, ada seri A dan seri B. Yang seri A itu saya berikan karena kewenangan kami ada keterbatasan kewenangan untuk mengelola sekolah. Antara lain kalau di kabupaten kami hanya punya kewenangan untuk mengelola dunia pendidikan itu hanya sampai dengan tingkat SMP. Sehingga beasiswa pun kami hanya berikan kepada anak SD dan anak-anak SMP yang juara sekolah. Juara 1, 2, 3, kita berikan beasiswa. Dan beasiswa itu berupa Kartu Melaka Cerdas dan itu bentuknya ATM. Jadi ketika mahasiswa atau murid itu ingin membayar uang sekolah, ya dia tinggal masukkan kartu dia dan dia bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu memang sumbernya dari APBD. Kemudian ada seri B. Nah, seri B ini karena begini, anak-anak Melaka ini banyak yang sekolah di luar sana. Ada di Jawa, ada di mana-mana mereka sekolah keliling Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Tetapi kadang-kadang pada saat beliaunya menyelesaikan tugas akhir, dia terbentur anggaran. Nah, kita bantu di sana. Karena kami punya keterbatasan kewenangan tadi, sehingga kami bantu untuk memberikan bantuan beasiswa dengan Kartu Melaka Cerdas seri B tadi untuk S1, S2, S3 ketika anak-anak kami, adik kami mau menyelesaikan tugas akhir. Nah, itu di seri B. Nah, kemudian salah satu ukuran lagi adalah bagaimana akses untuk bisa cepat mendapat jaminan kesehatan. Nah, kami bersyukur sekali, berterima kasih kepada Pak Presiden karena sudah ada KIS, Kartu Indonesia Sehat. Tetapi nampaknya secara kenyataan di dalam lapangan di masyarakat ternyata kan tidak semua juga memiliki itu. Nah, karena itu lalu kita integrasi dengan BPJS. Saya terbitkan namanya Kartu Melaka Sehat. Kartu Melaka Sehat itu ada integrasi. Yang ada yang menggunakan EKTP. Tetapi bagi saya lebih baik saya menggunakan Kartu Melaka Sehat, tapi saya integrasi dengan BPJS. Apa keuntungannya? Ternyata kalau kita menggunakan EKTP, itu sakit tidak sakit, anggaran tetap keluar. Nah, kalau hitung-hitungan, mohon maaf, saya dokter hukum pajak. Saya hitung-hitung nggak ada rugi. Gitu. Bagaimana dengan masyarakat saya kalau tidak sakit? Karena wajib begitu kita ada kerjasama dengan rumah sakit, dan juga ada keterbatasan. Kita hanya bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang kita ajak kerjasama. Ketika tidak diajak kerjasama, maka tidak bisa dilayani. Sementara kalau integrasi dengan BPJS, masyarakat Melaka bisa berobat di seluruh Indonesia. Nah, ini keunggulannya, keuntungannya. Oh iya. Dia jawab dengan anak kecil. Dia mau jawab sendiri pasti ada. Halo. Ya, halo. Ada yang bocor nih Pak suaranya. Tidak apa-apa Pak, silakan lanjutkan ya Pak. Ada yang jebol Pak ya. Ya, kemudian ya saya lanjut. Ada juga keunggulannya kalau integrasi dengan BPJS, warga saya kalau tidak sakit anggarannya kemudian kami ambil kembali, jadi masuk kembali di APBD, masuk SIPA, anggaran bebas. Nah, ini yang saya lihat ada beberapa program yang saya perhatikan di situ, itu soal kualitas. Ya, selain itu kami juga menyiapkan beasiswa untuk ASN kami yang kami anggap di kajian untuk menggunakan tenaga mereka. Kalau memang belum terlalu bagus, belum terlalu terampil, kita ajukan untuk bisa melanjutkan pendidikan di S2 dan pendidikan vokasi-vokasi lain yang kami butuhkan di Kabupaten Melaka. Dan yang berikut tata kelola birokrasi. Nah, ini yang barangkali hal yang baru di Nusa Tenggara Timur, bahkan ya mungkin sebagian Indonesia. Saya begitu dipercayakan oleh masyarakat, gebrakan saya pertama itu saya audit, Mbak. Jadi audit 100 hari kerja. Ada 100 hari kerja, jadi begitu saya menggerakkan itu, wow, ternyata cukup fantastis karena banyak yang saya temukan. Begitu saya gerakan 99 kepala desa dari 127 desa yang ada di Kabupaten Melaka itu ada temuan, ada penyimpangan anggaran. Dan sampai hari ini bahkan semakin bertambah karena audit saya terus lakukan dan itu tidak hanya terhadap kepala desa.
terhadap OPD saya, SKPD saya pun saya lakukan. Terhadap guru-guru juga saya lakukan. Terhadap kepala-kepala puskesmas juga saya lakukan. Karena saya ingin, sebab saya lihat ya korupsi ini kan kalau kita tahu definisi itu kan sebetulnya sifat yang ya kasarnya itu kan korup itu sebetulnya kan busuk, perbuatan yang tidak baik. Mencuri uang negara ini kan perbuatan yang memang tidak benar lah, bisa melanggar norma, tidak hanya norma hukum tapi juga norma agama dan norma sosial lain. Nah, karena itu di tata kelola birokrasi ini saya fokuskan untuk pemberantasan korupsi. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam di sana. Dan yang berikut infrastruktur. Nah, jujur Mbak, sampai sekarang Melaka ini belum punya puspen, belum punya kantor, bahkan belum punya rumah jabatan. Nah, bagaimana kalau korupsinya dipelihara? Bagaimana saya bisa membangun? Nah, karena itu atas kebijakan-kebijakan saya bersyukur bahwa kendati pun tertatih-tatih dengan keterbatasan anggaran, tetapi saya bersyukur rumah jabatan bupati, wakil bupati hampir selesai. Sebentar lagi kami bisa menempati gedung dewan yang sempat mangkrak juga sekarang saya bisa selesaikan. Mudah-mudahan tahun ini juga kami ada gedung dewan. Dan sebentar lagi barangkali sampai pertengahan Agustus kami akan ada peletakan batu pertama untuk kantor bupati dengan kantor-kantor lain yang sedang kami lakukan. Selain infrastruktur lain ya jalan, kemudian jembatan, karena Melaka subur sebab ada satu sungai besar yang juga membuat kami juga kebingungan, namanya Sungai Benenai. Setiap banjir ya syukur-syukur kemarin satu jembatan sudah bisa diperbaiki, kalau tidak kami juga kesulitan. Ini tantangan-tantangan kami tidak hanya COVID, tetapi juga dengan bencana alam yang nyata-nyata betul-betul sangat merugikan. Sehingga kalau ditanya berapa persen, ya saya baru setahun lebih, tapi kurang lebih di atas 50% program saya sudah bisa jalan. Saya kira itu yang saya bisa kasih gambaran. Terima kasih. Wah, luar biasa. Program Sakti namanya, ternyata itu adalah akronim dari program memang menjadikan unggulan begitu dari Kabupaten Malaka dan tengah dilakukan oleh Pak Simon selama masa jabatannya ini. Kita akan ke pertanyaan lain ya Pak Simon ya, semoga terjawabkan dari Mas Rama dari Depok. Kita akan ke Kakak Marcelino Cardoso atau Kak Cardoso dari Media Kupang. Halo Kak Cardoso. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Kak Cardoso, silakan dengan pertanyaannya untuk Pak Simon. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bapak Bupati, Pak Simon Naak. Ya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh host kita, terkait dengan berantas korupsi dari desa, salah satunya. Boleh diceritakan sedikit Bapak? Pembangunan desa di Kabupaten Malaka progresnya seperti apa? Ada program apa saja yang sedang berjalan untuk membantu mempercantik citra Kabupaten Malaka? Mungkin dua pertanyaan itu dulu, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Simon. Ya, baik Pak Cardoso, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara memberantas korupsi dari pinggir, kemudian ada pembangunan apa saja, saya menggunakan teori makan bubur. Orang makan bubur itu kan mesti dari pinggir, Mbak. Nggak bisa langsung main di tengah. Nah, kenapa harus mulai dari desa? Karena bagi saya, anggaran yang digelontorkan dari pemerintah pusat di pemerintahan Bapak Presiden itu kan cukup besar. Nah, antara lain yang saya pantau, itu hampir-hampir setiap desa itu setahun itu 1 miliar. Nah, cuman kan yang saya lihat, anggaran itu tidak digunakan dengan maksimal. Jadi saya datang, saya perhatikan, ya mestinya ada jalan desa, tapi ternyata juga tidak semuanya berjalan. Kantor desa juga banyak yang rusak, tetapi kemudian tidak diperhatikan. Kemudian aparat desa juga dengan keterbatasan yang ada, mereka juga fasilitas sangat terbatas juga seperti dibiarkan. Disiplin masuk kantor juga kadang-kadang saya kan sukanya ngantor di lapangan. Jadi tiba-tiba tanpa saya kasih tahu, saya datang ke kantor desa A, saya duduk di situ. Nah, kaget karena sampai jam 10 juga kantor belum dibuka. Padahal Pak Bupati jam 7 sudah di kantor.
Nah ini kan mental-mental seperti itu juga perlu kita perbaiki. Karena begini Pak Cardoso, memperbaiki itu tidak hanya lihat fisik. Kalau fisik itu kita cari anggaran itu selesai. Tapi kalau mental manusianya tidak diperbaiki, bagaimana kita mau maju kalau disiplin masuk kantor aja? Tidak. Nah ini kan satu hal yang saya selama ini saya lakukan. Karena itu kalau Bapak dan Ibu pantau saya suka sekali berkantor di lapangan. Kadang-kadang saya datang ke kemarin umpama, saya lihat di pelayanan publik terhadap aktivitas di dinas kependudukan, saya lihat ada sedikit gesekan. Pagi-pagi saya kantor di sana. Saya ingin tahu kenapa sih mesti terjadi gesekan. Kenapa tidak bisa melayani masyarakat secara cepat? Apa kendalanya? Nah, demikian juga di desa. Di desa ini kalau kita tidak serius sebagai kepala daerah, tidak rajin-rajin turun ke desa, maka itu akan terjadi penyelewengan. Dan saya bersyukur karena dengan saya sering turun ke sana, pembangunan-pembangunan yang tadinya mereka tidak punya air minum, umpama. Sekarang saya kerjasama dengan beberapa yayasan, ya saya buka aja, ada yayasan Pondok Kasih dari Surabaya yang sudah banyak membantu kami, tidak hanya untuk bantu air bersih di desa-desa, tetapi juga sekolah-sekolah, bahkan mereka membuka untuk membantu kami. Nah ini kan kita mesti terbuka. Ketika kita turun ke desa, kendala desa apa? Kalau sekolah ya kita cari akses dengan yayasan-yayasan yang memang dia mau kerjasama dan membantu kita di bidang kualitas sumber daya manusia tanpa ada ikatan-ikatan tertentu atau tanpa ada kontrak-kontrak tertentu kemudian membebankan anggaran. Nah ini kan juga harus cerdasnya seorang bupati sehingga kemudian bisa membantu masyarakat desanya yang tadinya pendidikan susah, kita bisa buka sekolah-sekolah di sana. Tadinya dia tidak air bersih aja susah, kita bantu dengan yayasan-yayasan untuk buka air bersih supaya dapat air minum. Tadinya listrik sama sekali belum masuk, kita masukkan. Kita kerjasama dengan teman-teman di PRRI, kita kerjasama dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang mau CSR-nya bisa bantu kami. Dan ternyata dengan adanya begitu, dengan keterbukaan yang kami bawa dari merantau, ternyata cukup membantu masyarakat-masyarakat di desa yang notabene tadinya gelap sekarang menjadi terang. Kita buat program desa terang, kita bisa lakukan itu. Kita buat program yang tadinya susah air bersih, kita masukkan air bersih. Kita keliling ke desa-desa untuk lihat anak-anak sekolah yang betul susah tetapi kemudian tidak mampu membayar uang sekolahnya. Kita lihat anggaran di dana desa, kita lihat anggaran di pemerintah, kita juga cari akses dengan beberapa pengusaha yang kemudian mau membantu desa-desa. Jadi saya tidak hanya bekerja untuk membantu di desa-desa, tetapi juga beberapa kantor camat, kami juga mencari anggaran untuk bisa memperbaiki kantor camat yang notabene memang sudah sangat parah, plafonnya hampir ambruk, kadang-kadang kita datang rapat juga kita wanti-wanti, besok ada angin kencang, hujan lebat, bisa-bisa ini roboh. Nah itu semua juga kita perhatikan. Karena bekerja di birokrasi ini bagi saya satu kabupaten itu akan menjadi satu kabupaten yang maju ketika desa-desanya juga memang juga maju, juga berkembang dengan baik. Sehingga kalau pertanyaannya apa saja yang sedang dilakukan di desa, ya air bersih karena saya anggap itu kebutuhan mendasar. Listrik karena saya anggap itu juga kebutuhan. Perbaiki saluran itu juga kebutuhan. Irigasi. Kemudian satu hal lagi, supaya program saya swasembada pangan ini bisa jalan, saya juga mewajibkan kepada semua desa agar satu desa minimal 1 hektar lahan. Kalau dia punya 2 macam lahan tadi, basah dan kering, maka dia satu desa punya 2 hektar. Untuk apa? Untuk dijadikan kebun percontohan, bisa tanam padi, bisa juga tanam kacang hijau, bisa juga tanam jagung. Karena jagung ini juga program dari Pak Gubernur NTT yang kami di kabupaten juga wajib hukumnya untuk mendukung program-program itu. Saya kira pertanyaan Pak Cardoso tadi cukup menarik dan apa yang kami lakukan 127 desa, saya sering keliling, saya bahkan tidur di desa-desa bersama masyarakat, makan makanan mereka, tahu penderitaan mereka, rasakan penderitaan mereka, sehingga kemudian ada DIM, ada daftar inventaris masalah, lalu kita kasih solusi, kita kasih jalan keluar untuk mereka minimal
bisa dibantu semaksimal. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Simon atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Cardoso Media Kupang. Kita akan ke pertanyaan lain ya Pak ya. Pertanyaan lain akan disampaikan oleh rekan kita dari Fox Timur, ada Kak Octavianus Cialdi atau yang akrab disapa Kak Cialdi. Halo Kak Cialdi, silakan pertanyaannya Kak. Oke, baik Pak Masya. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Pak Seldi. Saya langsung saja ya Pak Bupati. Menyambung pada pertanyaan sebelumnya. Semenjak Pak Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka yang julukannya SNKT dilantik pada 2021 kemarin. Evaluasi apa yang sudah dilakukan terkait temuan-temuan kerugian negara, dalam hal ini dana desa. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati terhadap pelanggaran-pelanggaran atau temuan kerugian negara terhadap dana desa itu. Terus yang berikut, ketika ada temuan kerugian negara dalam hal penggunaan dana desa ataupun APBD, sanksi apa atau proses apa yang Pak Bupati dan Wakil Bupati Malaka lakukan? Demikian Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Seldi. Pertanyaan cukup menarik karena Pak Seldi juga di Malaka dan tentu mengikuti benar. Jadi strategi penanggulangan korupsi ini sebetulnya kan minimal ada dua. Yang pertama itu tentu preventif atau pencegahan, dan yang kedua itu adalah represif. Ketika pencegahan itu tidak mempan, maka kita bisa menggunakan represif. Nah, kalau saya ditanya apa temuannya, ya memang banyak temuan. Karena itu sampai dengan hari ini, ya mohon maaf karena saya tidak bawa data pasti, tapi yang jelas anggaran-anggaran yang disalahgunakan, yang diselewengkan oleh desa-desa itu saya ada temuan dua jenis. Itu. Yang pertama itu memang dari dana desa, dan yang kedua itu dari pajak. Jadi mereka itu rata-rata tidak disiplin untuk membayar pajak, atau bahkan setelah dipungut pajak lalu pajak itu dikorupsi lagi. Nah, kalau itu setelah kita temukan, maka anggaran itu kita kembalikan ke kas daerah. Tetapi kalau itu penyelewengannya dana desa, maka kita kembalikan ke bendahara desa. Sebab distribusinya harus demikian. Walaupun saya sebagai bupati, tetapi saya tidak boleh mengambil alih dana desa, karena dana desa itu perintah undang-undang desa. Dana desa itu juga hierarkis dengan Kementerian Desa. Tetapi apakah ada temuan? Yang jelas ada temuan. Tadi saya katakan bahwa begitu saya menjabat dan wakil kami menjabat, itu kita langsung ada 99 kepala desa. Dan bahkan sampai dengan sekarang sudah ada beberapa kepala desa yang dilakukan tindakan represif. Ya, mengapa demikian? Karena setelah dikasih tenggat waktu, setelah dikasih jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, biasanya 60 hari. Lalu ternyata mereka tidak mampu kembalikan, ya maka kita proses. Sudah ada beberapa desa yang memang sudah sampai di proses ke pengadilan tipikor, sehingga mereka sedang berhadapan dengan APH, aparat penegak hukum, karena perbuatan-perbuatan mereka yang dikasih tengah waktu tapi kemudian tidak mau menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan anggaran-anggaran kita dapat bawa kemana? Ya tadi saya katakan, kalau memang itu dana desa, ya kita harus kembalikan ke bendahara desa. Tapi kalau itu memang pajak daerah, ya maka harus kembalikan ke kas daerah di kabupaten. Itu yang kita lakukan. Lalu apakah dengan temuan-temuan itu lalu kita berhenti sampai di situ? Tidak juga. Sampai hari ini OPD saya juga sedang kita hadapi. Kita sedang periksa, ada beberapa yang ada indikasi penyimpangan penyelewengan anggaran. Kita juga sedang audit, saya perintahkan inspektur untuk melakukan audit. Bapperjagat juga sedang melakukan sidang terhadap mereka yang kemudian kita lihat, kita buka PP 94/2021 soal disiplin ASN. Itu juga kita sedang melakukan, hanya tentu kami tidak bisa serta-merta mengumumkan karena begini, kita punya asas hukum, itu kan ada asas praduga tak bersalah, pisah sama finans. Kita tidak bisa menjas orang
begitu saya melihat bahwa si A versi media bersalah, langsung kita hukum. Itu kan tidak mungkin. Karena semua ada due process model yang kita harus ikuti tahapan-tahapannya. Ada yang makanya kan tadi ada 2 strategi penanggulangan, ada preventif dan ada represif. Jadi kita ikuti dulu, kalau preventifnya memang betul dikasih waktu, kemudian tidak mentaati, ya kita pakai represifnya. Tapi itu semua kan tentu proses. Tidak bisa hari ini koran tulis, lalu hari ini kita pecat orang, nggak boleh. Karena kalau kita main tabrak, nanti bupati juga bisa kena, bisa diturunkan, bisa juga diproses. Karena kan tidak sesuai dengan due proses model yang kita lakukan. Jadi itu tegas saya seperti itu. Saya orang hukum, tapi saya harus taat asas. Karena bagaimanapun di pemerintahan itu ada yang kami kenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya harus akuntabel, harus terbuka, harus transparan. Atau kita kenal di dalam bahasa Belandanya Algemene Beginselen van Behoefsrecht. Nah itu yang sering kita gunakan untuk bagaimana pendekatan-pendekatan untuk menata birokrasi ini, mulai dari desa, mulai dari kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala bidang, sekretaris, kepala bagian, sampai kepada kepala dinas. Nah ini yang kami sedang lakukan itu untuk membersihkan pemerintahan ini sehingga kemudian menjadi pemerintahan yang clear and clean, atau pemerintahan yang kita sebut dengan good governance. Itu yang saya bisa jelaskan, Pak Cindy. Terima kasih. Oke, semoga terjawabkan pertanyaan dari Kak Shelby dari Fox Timur. Kita akan ke pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Oke NTT. Ada Kak Mariano Parada. Halo Kak Mariano. Halo Mbak, selamat sore, terima kasih. Iya, silakan Kak Mariano pertanyaannya untuk Pak Bupati. Ya, selamat sore Pak Bupati. Mungkin saya Selamat sedikit sore. Ya, saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman penanya terdahulu. Ini mungkin juga masih lama sih Pak Bupati. Soal karir politik di 2024. Apakah Pak Simon masih siap maju di 2 periode atau akan memilih jalan lain di luar politik? Demikian Pak Bupati. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sedikit menggelitik ini. Iya Pak. Baik. Ya sebetulnya saya ikuti proses saja. Tapi kan begini, ini kan 2024 pertanyaannya. Kita belum sampai 2024, Bung. Jadi kita lihat dulu kondisi seperti apa. Tapi bagi saya sekarang lebih baik saya fokus kerja untuk membangun Melaka dulu. Nanti kita lihat. Saya tidak boleh congak mengatakan bahwa saya akan maju. Karena saya menyadari bahwa maju dalam pilkada ini tidak semudah orang melihat dari luar. Karena banyak faktor yang diperhatikan. Katakanlah kalau sekarang saya katakan maju, lalu partainya apa? Gitu. Kalau saya katakan partai A, apakah partainya sudah setuju untuk saya maju? Nah, kemudian apa kontribusi saya terhadap partai itu? Apakah saya mampu membesarkan partai itu? Ini tidak mudah banget. Jadi saya kira pertanyaan menarik, tapi mohon maaf saya belum bisa memberikan sangat puas kepada Bung punya pertanyaan yang sangat menarik, karena kita berlomba dalam waktu, kita belum sampai menginjak ke garis itu. Saya tidak mau, mohon maaf, saya orangnya sederhana. Saya tidak suka sombong, menyombongkan diri bahwa saya pasti akan maju dan pasti menang. Mohon maaf, saya tipenya tidak seperti itu. Saya ikuti saja karena ini kan aturan. Aturan itu kalau orang kasih kita lari maraton, kita jangan pakai lari 100 meter. Nanti nafas habis, orang yang maraton yang gol. Gitu. Jadi kalau mereka kasih waktu maraton, ya kita ikuti aja dulu proses. Bagi saya lebih baik sekarang saya bekerja dulu maksimal. I do the best for Malaka, supaya kemudian masyarakat yang bisa menilai. Lalu saya juga bisa mengukur diri saya, apakah saya boleh, layak, dan pantas untuk bisa melanjutkan ke periode 2. Tentu saya harus mengukur diri saya. Program saya sudah berapa persen jalan, kegiatan saya sudah berapa yang saya lakukan, masyarakat saya sudah puas atau tidak menerima saya, lalu dukungan juga apakah sudah kuat. Ini semua harus dilihat secara holistik, karena tidak bisa hanya dilihat secara sepihak, sebab politik memang tidak mudah. Karena itu pertanyaan menarik ini kita akan bahas dan diskusi ketika pada waktunya.
Kalau pada waktunya saya tentu akan menyatakan maju apa tidak, kita tunggu waktu supaya lawan tidak membaca gerakan-gerakan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi Pak Simon mengatakan lebih baik sekarang buktikan lu dengan kinerja, dengan hasil, dengan pekerjaannya, supaya mungkin nanti juga mendapatkan penilaian, atau lebih tepatnya tadi Pak Simon juga katakan, jadi kita pelan-pelan dulu, jangan sampai nanti terbaca pihak lain juga ya. Ada strateginya juga di Pak Simon ya. Oke, Pak Simon, sebelum kita tutup perbincangan dalam klarifikasi kali ini, singkat saja mungkin dari Pak Simon, apa saja harapan terbesar untuk Kabupaten Malaka sebagai daerah yang memang asal muasal dari seorang Pak Simon, kemudian juga mungkin apa saja program yang akan dikejar Pak di tahun 2022 ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Ada 2 program yang saya kejar. Yang pertama swasembada pangan, dan yang kedua kantor bupati saya harus bangun. Karena itu menjadi brand buat saya. Dan harapan saya kepada masyarakat saya, politik boleh beda politik, apapun boleh berbeda, tetapi cinta terhadap Malaka tetap menyala di dalam sanubari kita semua, sehingga kemudian kita bekerja itu hanya untuk Malaka, bukan untuk oknum, bukan untuk kelompok, tapi kita bekerja untuk Malaka. Karena itu saya mengimbau kepada masyarakat saya, tetap jaga stabilitas keamanan, tetap jaga keseimbangan pikiran, perasaan, omongan, dan tindakan, tidak menyakiti sesama yang lain, dan tetap membuka diri untuk sesama lain bisa datang, welcome to Malaka, sehingga kemudian Malaka ini bisa menjadi besar, Malaka ini bisa menjadi terkenal, Malaka bisa menjadi maju dan jaya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Malaka. Saya kira itu yang saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Amin, terima kasih. Kita tentunya menunggu dan menanti apa saja hal-hal indah lainnya yang bisa dikabarkan ke seluruh penjuru Nusantara ini terkait dengan Kabupaten Malaka. Saya juga penasaran Pak, ingin main ke sana ya. Semoga ada waktu dan kesempatan untuk bisa berkunjung langsung ke Kabupaten Malaka. Begitupun juga teman-teman yang join hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah join dalam klarifikasi pada hari ini bersama dengan Bupati Malaka. Dan terima kasih juga untuk para penanya kita dari Fox Timur, dari Media Kupang, kemudian rekan-rekan kita dari OKNPP dan juga Pikiran Rakyat PD Network dari Depok ya. Terima kasih banyak, dan tentunya kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada hari ini untuk Bapak Simon Nahak, Bupati Malaka yang sudah membahas mengenai berantas korupsi dari desa. Tadi juga cukup komprehensif penjelasannya. Bapak, terima kasih banyak. Waktu kita ini cukup di jeda sekitar 2 jam. Jadi 2 jam lebih cepat waktu di Malaka. Artinya ini tampaknya waktu Bapak sudah istirahat sebetulnya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan PRMN. Terima kasih untuk rekan-rekan dari pemerintahan Kabupaten Malaka. Sampai jumpa lagi di perbincangan PRMN selanjutnya, khususnya dalam program klarifikasi ini. Saya Mas Putri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.